Dan tidak ketinggalan lagi Pak Kasim. Iya, nanti bisa langsung dipindah ke sana, jadi satu di sana. Jika Allah mau naikkan rezekimu, jangan naikkan gaya hidupmu, tapi naikkanlah sedekah masjid. Bangunlah jiwanya, nanti mudah-mudahan di dalam banyak yang berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video YouTube Putri Tunggal 84. Nah, di kesempatan sore hari ini masih seperti biasa kami di Transmigrasi UPT Sibungur Kalimantan Utara Indonesia. Dan di sini kita masih di sekitaran Masjid Al-Aqsa ya, dan pembangunan Masjid Al-Aqsa untuk melihat perkembangan. Dan hari ini yaitu kita arep di sini niki bongkar. Ini material wis kena motor. Papan ya, papan untuk masjid yang kemarin masih ketinggalan ya. Bukan ketinggalan sebenarnya, kemarin Pak Tasun pinjem 8 ya, 8 ini keping untuk dipakai tempatnya Mbah Haris. Jadi ini sudah ada, langsung dikembalikan seperti itu. Dan ini 5-5-nya juga kemarin Pak Tasun pinjem karena belum datang kemarin. Nah, ini sudah datang, jadi dikembalikan seperti itu. Karena dekat aja dari sini ke tempatnya Mbah Aris ya, sekitar 200 meter. Dan di sini masih seperti biasa, masih dikerjakan sama warga untuk kerjakan satu persatu, sedikit demi sedikit Masjid Al-Aqsa. Ada Mbah Aris. Halo. Pripun kabarnya Mbah? Belum sehat. Out. Jangan KO. Kenapa kau Mbah? Ya kehujanan tele-tele. Tele-tele, hujan panasan, tele-tele, akhirnya masuk angin, pilek. Nah, ya kemarin sehari 2 hari saya kerja di sana aja. Iya. Mbak Haris itu nggak berdiri, tidur aja karena sakit. Seperti itu. Nah, saya mau melihat ke sana dulu, ke tempat kamar mandi ya. Perkembangan tempat wudu. Di sini sudah dikerjakan. Sudah di pack pakai apa ini? Pakai anu ya. Dihaluskan, diaci gak Pak? Ya. Oh, ini sudah diaci, cuman Aci sembrono bukan dihaluskan ya. Karena di sini biar nggak licin. Jadi dipakai sapu, disapu-sapu seperti itu tuh. Ini Pak Muslimin mengerjakan di sini. Dan situ sudah dicor ya? Di sini. Tanggulnya ini sudah dicor ini ya. Tanggulnya itu sudah dicor semua. Jadi untuk menghindari air tumpah ke sini ya. Jadi sudah dicor seperti itu. Untuk spitengnya sudah apa belum, Pak? Spitengnya belum. Belum ya. Sempat dicor malah hujan. Oh ya, kemarin belum sempat dicor karena hujan, baru dipasangi penutup seperti itu ya, pakai papan itu. Jadi di sana ya, itu kelihatan tuh. Jadi belum dicor karena ya kemarin saya mengerjakan tempatnya Pak Sudiwani aja, belum baru selesai langsung hujan deras. Jadi di sini juga karena hujan ya nggak bisa dikerjakan. Dan hari ini tadi kan hari Jumat. Terus kebetulan saya ngantar jendela sama pintu ke sini, terus sore ini baru dilangsir ke sini tadi dari Pak Muslimin sama Pak Ustadz Nirvani dan Mas siapa ini? Alam. Mas Alam ini. Ayolah, tampakkanlah. Ayolah. Nggak mau memperlihatkan malu katanya. Jadi yang mengerjakan ini melepaskan yang mengerjakan ini ya, tempat wudu untuk pengecoran dan lain-lain. Ini nanti rencana yang mengerjakan, karena ini programnya dulu Mas Alam ya yang mengerjakan ini plafon.
Jadi Mas Alam sendiri nanti yang rancangannya bagaimana gitu? Nggih Mas. Insya Allah ada kesempatan untuk mengerjakannya. Enggak tak sepil seperti suaranya sampean. Ya, Insya Allah insya Allah. mau dikerjakan. Semoga ada kesempatan untuk mengerjakannya. Amin. Oh. Jadi ini untuk plafon ini masih ada tambahan lagi kira-kira enggak? Plafon sementara itu aja dulu. Oh, itu dulu ya. Iya. Oh, oke. Jadi itu plafon. Jadi sementara ini sudah cukup lah ya untuk sementara. Sementara. Jadi untuk plafon mungkin nanti ada tambahan untuk nat-natnya mungkin ya. Iya, untuk ngerapetin nat. Rapetin nat ya. Ya itu nanti ya. Pikir nanti lagi. Setelah dipasang. Setelah dipasang. Mending dipasang dulu. Iya. Sepil sendiri Bu. Ya, beliau nggak mau ditampakkan. Malu. Dan di sini ada Pak Ustadz Nirvani dan tidak ketinggalan lagi Pak Kasim. Nah, hari ini Pak Kasim itu bawa anaknya itu satu tuh, Arfan ke sini untuk diajak jalan-jalan ke sini melihat perkembangan Masjid Al-Aqsa. Jadi saya mau sedikit bertanya kepada Pak Ustadz nih mengenai pembangunan masjid, program selanjutnya. Jadi gini mau tanya sedikit Pak Ustadz Nirvani mengenai pembangunan ini. Kan di sini Pak Ustadz sama Pak Muslimin ya. Iya. Karena Pak Muslimin juga kalau di video beliau nggak mau kalau suara-suaranya mau. Jadi seperti itu yang sering saya videokan itu Pak Ustadz aja sama Pak Sutrisno gitu. Nah, saya mau sedikit bertanya ini apa namanya kan jembatan kira-kira itu bagusnya itu ditambah lagi atau cukup 2 meter? Ya sebetulnya kalau menurut saya menurut saya lebih bagusnya lagi itu kalau misalnya lebarnya sama kayak ini ya, teras ini ya. Jadi nanti bentuknya tuh lurus sampai gitu, sana. Nah, kemarin kan ya istilahnya kita memprogramkan atau istilahnya ada gambarnya kan 2 meter, cuma 2 meter kan begitu. Kalau cuma 2 meter memang ya kelihatannya juga sempit gitu loh. Iya. Ya maksud saya kalau misalnya nanti itu istilahnya ada dana lagi ya, atau ada hamba Allah yang mau membantu, itu alangkah baiknya nanti kalau jembatan itu dibikin lebar 3 meter lurus seperti ini terasnya. teras ini. Oh, berarti ini lurus tiang sama tiang Ya, ini kan 3 meter ya. Yang sama tiang itu kan 3 meter itu jadi nanti lurus. Ya itu termasuk nanti maksud saya masalahnya kayak kemarin pengalaman waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha itu juga penuh. Ya itu kan nanti juga bisa ditempati untuk sholat Id juga kan gitu. Maksudnya gitu. saya seperti itu. Ya. Tapi ya kemarin tuh memang gambarannya ya. Gambaran tuh 2 meter itu dengan total biaya sekitar 12 juta kan. Tapi kalau misalnya kita bikin ya tambah 3 1 meter. Tambahan jadi 3 meter ya paling tidak tetap harus 20 juta itu pasti ya gitu. Ya, betul. Karena dari pembelian bahannya saja udah sekitar 18 juta lebih itu. Belum lagi nanti transportasinya. Karena dari tempat kita membeli bahannya nanti sampai ke tambangan nanti sampai ke sini lagi masih bawa perahu. Habis dari bawa perahu masih pakai sepeda motor lagi buat ngangkut ke lokasi sini ya. Itu kan juga perlu biaya. Makanya kemarin tuh saya bikin kayak gimana ya? Intinya yang penting bisa dulu. Tapi kalau memang masih ada hamba Allah yang ingin membantu, ya kita terbuka saja. Tetap kita buka, kita terima kan itu. Memang alangkah baiknya kalau memang dibikin lebar sama seperti teras ini. Jadi kelihatan bagus juga kan itu. Ya. Apalagi setelah ada pagarnya ya, kanan kiri ya. Iya, maksudnya juga begitu karena ini kan memang sudah ya itu kan sudah dipasang benang itu. Itu untuk perencanaan kan untuk pagar. Jadi kalau nanti jembatan itu bisa lurus sampai ke sana, kan tinggal langsung ke sana kan pagarnya kan begitu. Jadi malah lebih bagus lagi kan itu. Karena itu nanti kan tempat torennya ini mau dipindah di belakang ya. Itu
belum dipindah itu karena apa? Karena kemarin kan masih penuh airnya. Mm-mm. Penuh airnya sehingga mau ngangkat juga berat. Iya. Nah, itu kan sekarang airnya udah nggak dimasukkan situ lagi. Dan juga di Di belakang sana sudah pun juga sekarang udah siap, udah Mm-mm. bisa dipakai untuk wudhu dan segala macamnya di sana udah siap. Mm-mm. Nah itu nanti ketika tunggu air- keringnya aja ya. Iya. Tunggu kering. itu ketika nanti air sudah habis ya nanti bisa langsung dipindah ke sana, Oh, jadi iya. satu di sana. Mm-mm. Itu. Nah, untuk ini apa namanya? Mungkin apa namanya ini kan masih masjid ini kan tinggi ya. Iya. Tinggi tunggulnya ini tinggi. Terus kayaknya sama sekali ini kan belum ada suwe, Iya. tongkatan atau suwe ya. Iya. Memang ya ini apalagi nanti ya, apalagi ini kan udah bahan udah ada, tinggal pengerjaan Untuk plafon ya. untuk plafonnya. Mm-mm. Itu apalagi itu pakai ya Kasih kasibot. bot. Itu kan bebannya kan lebih berat lagi. Iya, betul. Padahal tanah sini itu tanahnya Masih labil. labil. Goyang ya. Goyang. Sehingga kalau tidak ditambah suwe, takutnya nanti pada miring gitu loh. Iya, iya, betul, betul. Jadi mau nggak mau ya tetap harusnya itu pakai suwe, Suwe dulu. ya, ya, Pak. Sebelum plafon itu dipasang harus dikasih suwe dulu. Betul. Biar nanti nggak ambles lah Ambles, intinya ya. nggak ambles. Memang kalau apa namanya itu kasibot memang berat. Iya, Beda di- lagi dengan triplek Iya. ya atau plywood ya. Di samping berat juga rawan juga ketika dia posisi rumah itu miring otomatis dia Pecah. kan gitu. Betul. Jadi makanya kalau bisa itu kan sebelum plafon itu dipasang suwe harus dipasang duluan. Gitu ya. Ya, ya, Cuman benar, ya itu benar. tadi kembali ke dananya itu Heeh, tadi kan begitu. heeh, Kembali betul. ke dananya. Karena masjid ini pada awalnya gini, karena di bagian pondasi sini, bagian strup Bawah. yang di bawah ini tidak menggunakan sepatu panjang, Ya. hanya menggunakan sepatu pendek-pendek. Kenapa kenapa kok pendek-pendek? Karena tergendala oleh ya itulah satu. Dananya dari awal itu kan memang dari dana lah tergendalanya sehingga cuma menggunakan kata tukang ini yang tadi asli tukangnya yang bikin Pak Alam ini pendek-pendek semua. Iya. Tidak ada yang Panjang, 4 lurus, meter terus tidak ada. Itu harusnya Jadi memang harus kita yang saat ini sebelum terjadi harus ada suwe memang. suwe memang betul. 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 Kita suwe bagian pinggir ke tengah. Mm-mm. Nah, jangan karena beban nanti di tengah ini kan sangat berat. Berat. Tumpuan di tengah itu kan jadi harus biar tengah dapat bagian itu kan harus suwe dari Dari pinggir ke pinggir tengah. tengah. Jangan di pinggir aja. Mm-mm. Dari pinggir ke tengah sini supaya tunggul tengah ikut bekerja. Iya, jadi fungsinya itu suwe itu cuma bukan untuk menahan goyangan ya. Enggak. Kalau yang ini kalau yang ini bukan menahan goyangan, untuk menahan Menahan beban. beban. Supaya tidak Amblas. Kalau cuma menahan beban pinggir-pinggir saja. Mm-mm. Kalau menahan goyangan Mm-mm. hanya pinggir saja cukup. Cukup. Cukup pinggir-pinggir keliling cukup. Tapi ini kan harus ke Samping. masuk ke samping ke tengah sini supaya beban ini tunggul tengah bisa Berfungsi sama ya. berfungsi sama bekerja. Sama-sama mengangkat. Istilahnya supaya misalnya ada pergerakan satu, yang lain bisa Iya, ikut. betul, Ya betul, betul. Jadi saling menyangga. Iya. Betul. Untuk perencanaan seperti itu, maksudnya seperti itu. Ya mungkin ada hamba-hamba Allah yang di luar sana bisa menyisihkan sedikit rezekinya Iya. untuk tambahan beli material ya. Iya. Di sini bisa menghubungi saya juga bisa, nomor saya atau Pak Hasim atau Pak Tasun atau Bang Madrim seperti itu, supaya pembangunan masjid suwe ini lancar. Kalau suwe sekitar Berapa? 1/4 kubik. 1/4 kubik itu Sekitar 13 sampai 13. oh, batang yang 4 meteran ya. Itu ulin kan? Ulin. Harus menggunakan ulin karena di bawah. Baut juga. Baut juga. Itulah kalau ini sekitar 1/4 kubik. 1/4 kubik Itu berarti 1/4 kubik itu belum semua jalur loh. belum semua jalur Itu kena cuma- kan? Itu diambil Posisi ini ya. ya posisi yang rawan-rawannya saja, belum keliling. Sebenarnya kalau keliling itu setengahan kubik ya. Setengah kubik. Bisa setengah kubik masuk di sini. Oh iya. Kalau hanya untuk ini belum Belum semua istilahnya. belum menahan untuk goyangnya loh. Karena masjid ini ada orang jalan di sana aja sudah goyang. Goyang betul. Ada orang jalan di sana di jembatan, goyang di sini. Tadi Pak Muslimin itu taruh apa namanya itu pasir, sirto itu di sana itu jauh itu. Saya di sini itu
terasa goyang. Kukira lindu, ternyata Pak Muslimin taruh itu apa namanya pasir sirtu, ikut goyang di sini. Oke. Itulah bangunan di sini harus memang betul-betul bawahnya Jadi apa namanya bangunan di sini itu memang dari ibaratnya ya, kalau bangun di tanah gunung sudah sampai ke atas, ini masih di bawah bawah, di bagian bawah untuk fondasi bawah. untuk pondasi bawah. Jadi 2 kali lipat kalau di tanah rawa. Hitungannya begitu. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, karena apa namanya ini masih banyak material yang dibutuhkan untuk terutama jembatan dan suwe ya tadi ya. Iya. Suwe dan masih banyak Kalau keperluan. dari kemarin kan memang belum ada anggaran. Iya, betul. Belum masuk ada anggaran suwe sama sekali lah. Ini tadi memang ada salah satu Tukangnya yang Asli awal menggarap ini. menggarap bikin. Beliau Menyarankan. mengusulkan supaya lebih kuat karena beban ini nanti dipasang pelapon lebih berat. Nah, beliau takut sebelum itu terjadi ambles sebelah. Miring sebelah. Mumpung masih rata ini kan masih rata ya, ini. masih rata ya. Jadi antisipasi dulu. Oh ya nanti insya Allah lah semoga ada hamba-hamba Allah ya untuk bisa menyisihkan sebagian rezekinya untuk beli suwe kan begitu. Aku tadi ngomong sama Bapak Alamnya tuh. Betul. Bagaimana kalau Bang Madrim ada usulan atau bagaimana? Kalau saya tidak usul apa-apa, tapi Enggak, maksudnya memasukkan gitu. Saya yakin sekali sih. Yakin sekali bahwa masih ada hamba-hamba Allah yang akan menitipkan rezekinya untuk rumah Ibadah. rumah Allah ini. Seperti itu. Jadi kata-kata saya, jika Allah mau naikkan rezekimu, jangan naikkan gaya hidupmu, tapi naikkanlah sedekahmu. Betul. Itu aja. Amin. Luar biasa. Memang kadang-kadang Rika izin Jika Allah menaikkan rezekinya, tapi kalau belum naik rezekinya ya sedekah nggak apa-apa. Iya. Karena Sedekah kan tidak harus jadi orang kaya. iya betul. Karena sesungguhnya orang yang kaya itu orang yang bisa berbagi. Mantap, luar biasa. Gitu saja. Terima kasih. Pak Nirvani mungkin ada sedikit meneruskan beliau kata-kata Bang Madrim. Itu sebenarnya sih sama saja ya, sama saja. Nah, dimana ketika Allah itu memberikan banyak rezeki, perbanyaklah sedekah. Ya. Nah, karena memang di situ kan sudah jelas kan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Kan begitu. Barang siapa mau mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi, kan begitu. Jadi kan sama seperti yang ya, Madrim kan itu. Ini kan seperti itu kan itu. Seperti itu. Mantep, luar biasa. Luar biasa. Jadi seperti itu. Ya, memang dulu waktu pembuatan memang ininya memang pendek-pendek, cuman setengah meter. Pennya ya? Iya, pennya itu. Sepatunya. Seharusnya kan kayak kemarin itu kan pembuatan seperti itu untuk tempat wudhu kan. Itu kan ada 4 meteran langsung. Itu lebih kuat. Ya kalau sebenarnya sih 5-10 pun bisa ya. 5-10 4 meter. Cuman karena dulu kan ya tergendala juga seperti itu. Seperti keadaan. Kayak ini apa namanya ini? Contohnya ini kayak teras-teras ini kan belum jadi, terus yang lainnya juga belum jadi seperti jembatan juga itu kan untuk jembatan sementara ya istilahnya begitu ya. Karena dulu waktu pengerjaan ini pun saya juga kalau nggak salah ya, saya itu ikut mengerjakan itu sekitar 18 hari. 18 hari saya ikut mengerjakan ini pembangunan ini. Ya. Cuman ya itu tadi karena semua itu keterbatasan itu tadi sehingga apa adanya kita pakai dulu kan itu. Jadi apa adanya kita dulu, yang penting sudah bisa dipergunakan dulu kan gitu. Betul. Tapi karena sekarang udah banyak hamba-hamba Allah yang mau membantu ya alangkah baiknya kalau kita manfaatkan itu sebaik mungkin kan begitu. Ya, saya juga gini mau minta apa namanya doanya sama Pak Ustadz dan sama jamaah-jamaah di Masjid Al-Aqsa ya, untuk hamba-hamba Allah yang mungkin di sana ada hajatnya, cuman beliau di sana tidak mau disebutkan namanya ya, cuman hamba Allah mungkin kan di sana apa namanya ada hajatnya untuk anaknya supaya sekolahnya pinter atau bagaimana.
Jadi saya meminta sama Pak Ustadz dan jamaah Masjid Al-Aqsa supaya mendoakan dibacaan Al-Fatihah supaya gimana ya doa-doanya dijabah seperti itu. Dan semoga apa Ya, keinginan beliau Iya, keinginan beliau mungkin bisa terkabul. iya cepat terkabul dengan doa yang dipanjatkan oleh Dengan bantuan-bantuan doa baik dari jamaah-jamaah maupun saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat itu kan semoga Allah selalu mengabulkan apa yang menjadi tujuannya kan ya seperti betul. itu. Ya insya Allah kita pun istilahnya juga tidak lupa tetap selalu ikut mendoakan apapun yang menjadi hajat beliau-beliau yang di sana itu tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Begitu pula kami pun juga yang pada warga di sini umumnya juga pada warga-warga yang pada ikut bekerja di sini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Sehingga bisa melanjutkan pekerjaan Ya. masjid ini sampai selesai. Nah. Amin. Amin. Itu harapan saya juga seperti itu. Iya. Jadi kita berdoa nggak cuma untuk diri pribadi kita tapi juga untuk semua kan Ya, gitu. betul sekali, betul. Terima kasih Pak Ustadz Rifani, Pak Matrim, Baris, matur suwun Mbah. Di kita mau lanjut lagi ke dalam ya. Posisi tunggul Kemana? ke sana. Oh, kita lihat ke bawah ya. Oke, baiklah. Saya mau lihat ke bawah. Permisi dulu, saya lewat mana ini? Permisi dulu. Jadi seperti ini ya. Mungkin lewatnya mana ini ya? Yang anjloknya enak, turunnya enak. tunggul bagian tengah itu dari Nah, situ, jadi bisa dari sini ya. yang mau disuwe. Jadi mungkin begini ya. Saya jelaskan sedikit. Mungkin ini kan tunggul kan tinggi seperti ini. Masih belum ada suwe. Belum ada suwe dan juga dulu di bawahnya itu menggunakan pen itu pan pendek. Jadi takutnya amblas atau miring ya. Sepatunya. Jadi masih memerlukan suwe yaitu ulin sekitar setengah kubik ya 5-10 ya sekitar 25 batang. Itu pun menurut saya kalau setengah kubik itu belum semua karena untuk yang bagian pinggir yang tumbuhan yang paling berat itu. Jadi untuk suwe ini membutuhkan sekitar setengah kubikan ya, bisa lebih gitu. Dan baut kurang lebih dan bautnya juga masih baut juga seperti itu. Ya mungkin ada hamba-hamba Allah di sana yang mau membantu atau menitipkan sebagian hartanya untuk pembelian suwe ini bisa Kami masih membuka. ya kami tetap membuka donasi ya. Ya donasi untuk kelanjutan pembangunan Masjid Al-Aqsa seperti itu. Karena di sini masih banyak sekali sebenarnya ini. Kalau nggak disuet otomatis di sini itu goyang. Masjid ini tetap masih goyang. Tetap goyang karena tunggul tinggi seperti ini ya. Ini tunggul sekitar kurang lebih ini 1 meteran lebih ya. Bagian sana ya, bagian sini. Itu masih tinggi kurang lebih 1 meteran ini. Jadi kalau ada pergerakan dari sana, dari jembatan, karena dulu itu jembatannya juga gandeng sama ini bangunan masjid. Jadi goyang. Nanti kalau dibuat lagi di situ jembatan rencananya nggak ditempelin ya, jadi tunggul sendiri. Seperti itu. Jadi masih banyak keperluan untuk pembangunan Masjid Al-Aqsa ya ini, banyak sekali. Karena ini kebetulan pas membangunnya Masjid Al-Aqsa ini meneruskan ya. Ya, Meneruskan pembangunan Masjid Al-Aqsa ini pada bulan Agustus. ya betul. Jadi sesuai dengan lagu kemerdekaan, lagu kebangkitan kemerdekaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yaitu bangunlah badannya, ini badan daripada masjid. Bangunlah jiwanya, nanti mudah-mudahan di dalam banyak yang berjamaah. Betul sekali. Jadi 17 Agustus ada kaitannya dengan 17 rakaat. Betul. Seperti itu. Karena apa? Karena Indonesia dimenangkan oleh Allahu Akbar. Gitu Ya ya. kan? Ya betul. Itu kalau saya sih. Jadi seperti itu ya.
sampai rono kan baru diturunnya. Ini kan rono melayu. Melayu kabeh. Nah, ini masih ada rancangan. Ya belum bisa ditarik-tarik ngono kok. Iku ya abot lho. Goyang apa ora kok? Ya ora lah. Goyang tarik sejarah tok tarik rono. Rada miring. Jadi seperti itu apa mengenai pembangunan Masjid Al-Aqsa ini masih banyak sekali yang dibutuhkan. Jadi kami di sini tetap buka donasi ya untuk pembangunan Masjid Al-Aqsa. Terima kasih yang sudah menyimak video Putri Tunggal 84. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.